Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya berapa kali kita ini menjalankan puasa, tentu jawabannya ada yang mengatakan saya menjalankan puasa 50 kali. Ada yang mengatakan saya menjalankan puasa 6 kali. Tetapi ketika kita ini semakin hari semakin bertambah kita berpuasa, ada nggak perubahan pada diri kita? Hadirin sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang sangat masyhur. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata-kata ya ayyuhalladzi itu namanya harfun nida. Panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang, dengan kata-kata lembut, ya harfun nida, wahai. Seperti kalau di dalam Al-Qur'an, ya bunaya, wahai anakku. Seluruh para nabi itu memanggil dengan kesejukan. Seperti itu. Maka ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ketika Allah memanggil kesejukan itu untuk berpuasa, ada enggak kita itu merasa dipanggil? Kalau merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bergegas, bersegera. Karena apa? Ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, pasti benar adanya. Dulu para nabi ketika dipanggil oleh Allah bersegera, tidak membantah. Sebagai contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa tidak berpikir macam-macam. Tidak berpikir ini tongkat mau jadi apa. Tapi ini Allah yang menyuruh, Allah yang memerintah. Maka Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, membuat perahu, pada saat itu adalah musim kemarau. Orang-orang yang mengatakan Nabi Nuh ini gila, Nabi Nuh itu sudah tidak waras. Musim kemarau membuat kapal, musim kemarau membuat perahu. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menyuruh, pasti benar adanya. Maka dikerjakan oleh Nabi Nuh membuat kapal yang terdiri dari 3 tingkat. Tingkat di atas untuk burung-burung, tingkat di tengah-tengah adalah untuk manusia, dan di bawah untuk binatang-binatang melata. Akhirnya apa? Ketika sudah berkumpul seluruh apa yang dikumandangkan atau yang disuruh oleh Nabi Nuh, lalu banjir bandang. Apa? Karena Allah yang menyuruh pasti benar adanya. Orang yang tadi mengatakan Nabi Nuh ini gila, ternyata baru sadar. Ini ternyata benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh banyak. Kalau kita lihat gambaran di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan para anbiya, itu sangat luar biasa. Tidak ada yang membantah.
Contoh apa lagi di dalam Al-Quran? Nabi Yusuf ketika disuruh oleh Allah, ya Yusuf, makanlah sedikit demi sedikit ketika musim itu musim panen. Umatnya itu bingung, ya Yusuf, ini kan musim panen. Musim di mana orang itu harus senang, harus makan banyak. Kenapa engkau menyuruh untuk memakan sedikit demi sedikit? Apa ucapan Nabi Yusuf alaihissalam? Dia mengatakan, wahai kamuku, ini adalah perintah Allah. Kalau Allah yang menyuruh, pasti benar adanya. Akhirnya dikerjakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya pada saat sesudahnya musim paceklik, dan kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam itu selamat dari kekeringan dan selamat dari kekelaparan. Itu adalah kisah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam firman Allah tadi, hendaklah kamu berpuasa, nanti la'allakum tattaqun, agar kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, la'allakum itu kalau Allah yang mengatakan la'allakum, itu pasti benar nanti menjadi orang bertakwa. Maka di akhir firman di dalam hadis Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan ikhlas karena iman kepada Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan dihapuskan dosa-dosa kita dari ketika kita ini berpuasa. Maka dari itu saya mengajak, wahai sahabat religi, hendaklah kita ini kalau diperintahkan oleh Allah khususnya pada bulan Ramadan dan di akhir-akhir ini, insya Allah kita mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Berpuasalah dengan sungguh-sungguh, berpuasalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sedikit sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para sahabat religi mengambil dari hikmah-hikmah kisah di bulan Ramadan ini dengan kisah para nabi. Dan mudahan kita juga termasuk orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dari saya mohon maaf. Aqulu minkum milaliko sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.